Yang paling jelas ini. Tiga-tiganya Ustaz harus dipakai. Tiga harus dipakai. Speakernya dalam sama luar. Section 1, 2, 3. Yang jelas yang mana? Ketiga. Ini yang paling atas. Ini atas. Ini mic keluar. Keluar sama sadar. Ini dalam. Dalam sama luar. Dalam luar. Yang ini tengah. Yang ini paling depan sendiri sana. Depan sendiri. Ya. Masya Allah. Kalau saya pakai ini, Bapak dengar nggak? Nggak dengar. Kalau ini dengar. Kalau yang ini yang mendengar yang mana? Yang diparkir. Makhluk yang nggak kelihatan. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha yang cerah di penghujung Jawa Tengah, perbatasan dengan DIY. Baru pertama saya tahu ujung dari DIY ya. Jadi seberang sungai masuk negara istimewa Yogyakarta. Yang ini masuk Jawa Tengah. Magelang Jawa Tengah terpisah dengan Kali Progo. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid ini bersama dengan majelis taklim Salimah. Dan saya kira majelis taklim ini nomaden ya. Jadi nggak punya tempat khusus di mana ada air di situ didatangi. Ya. Jadi kayak orang primitif masa silam. Mudah-mudahan nanti majelis-majelis yang lain bisa turut berkembang dalam rangka memberikan manfaat bagi umat dan kita belajar dimanapun kita berada. Sebenarnya ini resminya majelis taklim punya Muntilan atau punya Magelang? Muntilan.
yang datang dari Kulon Progo banyak nggak? Banyak. Jauh Kulon Progo? Oh dekat, nyebrang sungai aja. Masya Allah. Kelihatannya kok jauh, padahal sebenarnya cuma dekat ya. Alhamdulillah. Baik. Kita mau belajar buku ini. Judulnya Harta Derita Wanita. Isinya apa sih Pak? Ini buku membahas 4 pembahasan pokok. Pertama tentang renungan interaksi yang ideal antara seorang muslim dengan dunia. Yang kedua, panduan fikih nafkah, seperti apa nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Yang ketiga, solusi yang diberikan oleh Islam dalam menghadapi prahara yang terjadi karena masalah ekonomi. Yang keempat, panduan bagi para wanita yang ingin aktif bekerja. Karena waktu kita terbatas, kayaknya Anda hanya punya kesempatan pilih 2 saja. Jadi kira-kira yang mana yang mau saya bahas? Ya? Bapak-bapak ini kenapa bapak-bapak terpinggirkan gitu? Ini kan kosong, nggak boleh masuk. Nggak tahu, nggak boleh, bapak nggak boleh masuk. Karena yang bayar infak ibu-ibu. Baik, coba kita lihat. Kalau yang sudah punya buku, silahkan segelnya dibuka. Jangan sampai kajian selesai, bukunya dibawa pulang, segelnya masih ada. Saya bacakan terlebih dahulu daftar isinya. Buku ini membahas pertama, interaksi antara seorang wanita dengan harta. Di sini memberikan penjelasan secara umum adalah belajar untuk menjadi makhluk yang qanaah. Kenapa kita perlu belajar seperti ini? Karena Anda sadar akhirat. Lalu ada pembahasan tentang bahaya rakus dunia. Kemudian pembahasan antara harapan dan keadaan. Selanjutnya ada contoh manusia yang dikejar dunia. Berikutnya adalah pembahasan tentang qanaah, kekayaan yang sejatinya. Lalu potret qanaah bagi para sahabiat. Seperti apa sahabat wanita itu mereka punya sifat qanaah. Kemudian para istri sebagai partner suami dalam kebaikan. Kemudian tentang penyakit hasad yang ini merupakan ancaman kebahagiaan. Lalu saran Nabi SAW untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dan berikutnya tentang cerita agar kita lebih fokus terhadap apa yang ada, tidak memikirkan nikmat yang ada di tangan orang lain. Lalu yang terakhir adalah derita itu ada ujungnya. Kalaupun ada sebagian di antara kita yang mengalami penderitaan ketika hidup, itu tidak selamanya. Yang namanya derita ada ujungnya. Beralih ke bab yang kedua, pengantar fikih nafkah. Tentang definisi nafkah, pentingnya memahami hukum nafkah, lalu sebab wajibnya memberi nafkah, kemudian beberapa kaedah dalam pemberian nafkah, lalu utang nafkah, bagaimana kalau suami bertahun-tahun gak ngasih nafkah ke istrinya, apakah itu jadi utang. Kemudian tentang kasus istri minggat karena tidak dinafkahi. Kemudian sejak kapan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, bagaimana kalau istrinya nusyuz, bangkang kepada suaminya. Lalu nafkah istri yang bekerja. Kemudian pembahasan bolehkah suami mengambil gaji istri yang kerja. Selanjutnya pembahasan tentang prahara karena harta. Nah, ini ada 3 penyebabnya. 1, suami tidak tanggung jawab. Yang kedua, suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarganya. Lalu yang ketiga adalah tuntutan pihak istri yang berlebihan. Kemudian bagian akhir berkaitan dengan masalah wanita yang aktif bekerja, wanita karir, atau yang dia ingin mencari sumber penghasilan. Baik, sekarang Bapak Ibu akan saya ajak terlebih dahulu untuk melihat yang pertama. Kata kunci kenapa kita bisa berbahagia ketika hidup di dunia hanya 1. Apa itu? Qanaah. Yaitu apa? Sifat qanaah.
Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh berbahagia orang yang telah masuk Islam. Dia diberi rizki yang cukup, wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah berikan perasaan qanaah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau di buku silahkan dibuka halaman 16. Kenapa qanaah ini menjadi kunci dari kebahagiaan seorang hamba? Karena seseorang ketika dia punya sifat qanaah, maka dialah manusia kaya yang sejatinya. Sebab kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hakikatnya adalah kaya apa? Kaya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Di halaman 16. Kaya yang sejatinya bukanlah orang yang memiliki banyak harta. Kaya yang sejati adalah orang yang kaya hatinya. Ghina itu apa sih, Pak? Al-ghani itu lawannya al-faqir. Al-ghina berarti lawannya al-faqru. Fakir itu secara makna bahasa artinya butuh. Mongko wong fakir niku wong sing selalu merasa butuh. Mbah sugih, mbah kere nek selalu merasa butuh. Pengen niki wis duwe iki sik pengen niki wis duwe iki sik pengen iki, itu namanya fakir. Walaupun mungkin dia sudah kaya. Ada enggak orang yang gajinya gede tapi dia masih pengen untuk mendapatkan duit rakyat? Ada? Banyak? Nemu di mana kok banyak? Sehingga dia mungkin gajinya sudah besar, bahkan punya banyak properti, punya hotel, punya tempat makan, punya ini. Tapi Masya Allah, masih doyan dengan duit receh. Ngumpulin duit-duit masyarakat, kadang dibawa pulang untuk kepentingan pribadi. Orang seperti ini, walaupun dia punya banyak harta, tapi hakikatnya fakir. Karena sejatinya dia butuh. Sebaliknya, kalau ada orang yang diberi oleh Allah hidup berkecukupan, alhamdulillah, mangan cukup, kebutuhan yang lain cukup. Mungkin tidak punya tabungan yang berlimpah, tapi dia berkecukupan, sehingga dia tidak butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain. Sejatinya orang ini adalah orang yang ghani, orang yang kaya. Karena hakikat dari kaya yang sejatinya apa tadi? Merasa cukup. Karena itulah Allah memiliki nama Al-Ghani, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil alamin. Ghaniyun 'anil alamin maknanya tidak butuh dengan seluruh isi alam. Kenapa Allah nggak butuh seluruh isi alam, Pak? Karena Allah nggak butuh hambanya. Maka hamba mau taat, mau berbuat maksiat sama sekali tidak menambah dan tidak mengurangi kerajaan dan kuasa Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau Anda banyak berzikir, apakah kerajaan Allah makin megah? Sama sekali tidak. Kalau kita berbuat maksiat, apakah kekayaan Allah jadi berkurang? Sama sekali tidak. Allah tidak butuh kita. Makanya Allah mengatakan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Ghani terhadap seluruh alam, artinya Allah tidak butuh seluruh isi alam. Nah, di sini ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lihat di halaman 17. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam qasidah beliau menyampaikan sebuah pesan. Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Ne awakmu duwe manah sing qanaah. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Kata kuncinya adalah di kalimat qanaah. Nah, sekarang kita lihat contoh qanaah itu kayak apa sih, Pak? Coba dilihat bagaimana potret qanaah yang dialami oleh para sahabat. Nah, coba saya tanya dulu ya. Di sini ada contoh qanaah ummahatul mukminin. Para istri Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira, mohon maaf nih ya, kalau misalnya ibu-ibu dilamar oleh Nabi Muhammad SAW jenengan purun apa boten? Nggih? Saya tak pikir dhisik Pak Ustaz. Kita kok uripe rekoso kaya ngono Pak Ustaz. Uripe kok kaya ngono apa ya aku kuat. Jadi kira-kira kalau jenengan dilamar oleh Nabi Muhammad SAW niku purun apa boten? Boten nggih? Ora kuat? Masya Allah. Kok boten purun kayak napa? Coba kita lihat kesabaran ummahatul mukminin, dan inilah contoh prestasinya siapa? Ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin niku sinten? Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan catat ya. Semua istri Nabi gelarnya ummul mukminin. Ummu niku napa? Ibunda. Ummul mukminin tegese ibunda kaum mukminin. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Dan para istri beliau adalah ummahatuhum, ibu-ibu bagi kaum muslimin. Kenapa kok disebut sebagai ummahatul mukminin? Karena mereka punya kehormatan sebagaimana layaknya kehormatan seorang ibu. Sehingga kita semuanya wajib menjaga kehormatan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luwes ana kaya ngono, se ana menungso yang mencaci maki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sinten? Ada yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang masih dilanjutkan oleh Syiah. Sehingga mereka mengatakan Aisyah finnar, Hafsah finnar. Aisyah nyemplung neraka, Hafsah nyemplung neraka. Sinten sing nyemplung neraka? Masa ummahatul mukminin disebut sebagai orang yang masuk neraka? Ini perbuatan sinten tadi? Syiah. Sekarang kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa ujian duniawi kepada ummahatul mukminin. Di surat Al-Ahzab ayat 28-29, lihat di buku halaman 18. Allah taala berfirman, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, sampaikan kepada para istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia berikut perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maka kemarilah, akan aku berikan kepada kalian pemberian sebagai bekal perpisahan. Umatti'kunna, akan aku berikan kalian mut'ah. Mut'ah itu adalah pemberian dari mantan suami kepada istrinya yang dicerai sebagai bekal setelah perpisahan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Tapi kalau kamu menghendaki Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi siapa saja di antara kalian yang berbuat baik, Allah sediakan pahala yang besar. Ini ultimatum yang diberikan oleh Allah kepada para ummahatul mukminin, dan mereka memilih yang mana? Sabar untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pilih yang kedua. Makanya terbukti mereka tidak diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad cukup untuk makan.
Jadi kalau suami Anda hanya bisa menyediakan nafkah sehari mong cukup nggo madang, kira-kira jenengan sebagai istri betah atau tidak? Anda pengen tuku iki Pak Ustadz, pengen iki, koncone bolak-balik buka Shopee, mosok aku ya ora dikei, pengen iki. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minta kepada Allah agar hartanya itu cukup untuk makan. Allah jadikan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terbatas. Makanan tersedia namun hanya cukup untuk bekal bertahan hidup. Jadi kira-kira kalau wanita Magelang, berapa nilai rupiah minimal cukup untuk biaya hidup sehari tidak kelaparan? 20.000 urip nggak kira-kira? Bisa? 20.000 urip ya? Urip. Pokoknya 20.000 urip ya kayak 20.000. Itu yang dimaksud dengan standar minimal nafkah. Terus nek bapak-bapak sehari penghasilannya 100.000 itu cukup berlima Pak. Suami 20.000, istri pertama 20.000, anak pertama, anak kedua, anak ketiga masing-masing 20.000. Hidup ya? Bisa bertahan hidup nggak 100.000? Bisa. Kalau suami sudah memberikan nafkah senilai 20.000 kepada istrinya dan itu cukup untuk biaya hidup, berarti suami sudah menunaikan kewajibannya. Nyambut gawe sedina entuk 100 kekno bojone lunga mancing. Masya Allah. Ning ndi Pak mancing nek mulai tengah wengi. Boleh nggak kayak gitu Pak? Bapak yang jawab ya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Masya Allah. Kalau sampai suami tidak mencukupi kebutuhan nafkah istrinya, barulah dia berdosa. Tapi kalau dia sudah mencukupi kebutuhan istrinya, suami sudah menunaikan kewajibannya. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Aisyah pernah mengatakan, "Ma'akala ahlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uqlataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun." Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan 2 kali dalam sehari kecuali salah satunya adalah kurma. Jadi mohon maaf begini ya. Budaya para sahabat di masa silam rata-rata mereka itu sehari makan sekali. Sisanya ngapain Pak? Ya mau ngombang-ngombe ngoten mawon. Karena makannya cuma sekali. Kalau ada orang yang makan 2 kali itu mewah. Sehingga jenengan madang sehari berapa kali? Oh itu mewah banget nih kowe. Kaya ngono lho kok sering krasa kurang padahal mangan ping 3. Kalau dulu para sahabat di masa silam mereka sehari itu cuman makan rata-rata sekali, itu pun makan malam. Kalau pagi ngapain Pak? Ya cuman minum lagi, ngeleh minum, lapar minum, perut diganjel dengan air. Ada nggak yang kayak gitu di sini Pak? Ada Pak, itu diet, bukan karena ndak punya. Tapi dulu sahabat seperti itu. Sekarang coba kita lihat. Aisyah juga pernah mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti dan gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Masya Allah. Betapa sabarnya Ummul Mukminin. Inilah contoh qanaahnya Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Saudah, Zainab dan para ummahatul mukminin yang lain. Selanjutnya, meskipun Aisyah hidup qanaah, beliau kalau mendapatkan sesuatu itu senangnya langsung diberikan kepada yang lain. Sehingga Aisyah terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Di situ kita ceritakan ya, bagaimana dermawannya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair pernah mengatakan, "Fallallah
ma amsat hatta farraqtaha. Urwah bin Zubair bercerita, Muawiyah pernah menghadiahkan 100.000 dirham. Di hari itu 100.000 tadi langsung dibagi-bagikan, habis sehingga sore sudah nggak punya apa-apa. Ini dermawannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau tidak butuh dengan dunia. Maka meskipun beliau memiliki kekayaan, tapi dibagikan kepada fakir miskin dan sekitarnya. Baik, selanjutnya di zaman sahabiyat, lihat di halaman 24. Juga pernah ada sahabat yang ketika hari raya nggak punya jilbab. Sahabat ketika hari raya nggak punya jilbab, itu kayak apa, Pak? Kalau sekarang hari raya nggak pakai jilbab ada enggak? Banyak ya. Kalau hari raya nggak punya jilbab, nggak pernah ada. Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nusaybah bintu Ka'ab menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengajak para wanita keluar dari rumahnya dalam rangka menghadiri kegiatan salat Id. Maka kami lapor, ya Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kami yang tidak memiliki jilbab. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya dipinjami jilbab oleh saudarinya. Coba carikan orang paling miskin di Magelang yang ketika lebaran tidak punya jilbab. Nemu nggak, Bu? Tidak ada ya? Tidak ada. Sak kere-kerene wong muslim, dia pasti punya jilbab. Maka jangan pernah mengaku paling kere sedunia. Karena miskinnya orang zaman sekarang tidak sebanding dengan miskinnya orang di masa silam. Nah, kemudian di sini ada satu cerita tentang posisi wanita sebagai partner suami dalam kebaikan. Saya ceritakan kisah yang pernah dialami oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Tersebutlah seorang ulama, Hasan Al-Basri, ulama ma'ruf ya. Nama ini mungkin sering Anda dengar. Beliau tinggal di mana? Hasan Al-Basri di Irak. Aku pernah mendatangi penjual kain di Mekah untuk membeli kain darinya. Namun dia memuji barangnya sambil bersumpah. Aku pun meninggalkannya dan membeli ke penjual yang lain. Jadi begitu sampai di Mekah, datang ke penjual kain, kok cara penjual kain ini menawarkan barang itu nggak normal. Dia memuji berlebihan. Dia ketika menjual pakai sumpah, maka ditinggalkan oleh Hasan Al-Basri. 2 tahun berikutnya, aku pun berhaji lagi. Dan aku ketemu dengan penjual kain yang sama. Tapi kali ini dia tidak memuji barang dan tidak bersumpah. Sehingga membuat Hasan Al-Basri merasa terheran. Kok ada perubahan, tidak seperti kemarin. Kemarin waktu dia menjual caranya nggak normal, sekarang jauh lebih sopan. Apakah karena sudah ikut kajian? Atau karena sudah mendengarkan radio sunnah? Atau karena apa? Akhirnya Hasan Al-Basri penasaran. Wahai Tuan, bukankah kamu adalah orang yang pernah aku jumpai sekian tahun yang lalu? Dia jawab, betul. Lalu kenapa caramu dalam berdagang lebih sopan tidak sebagaimana cara kamu dulu? Kemudian orang ini bercerita. Jadi begini kisanak. Kanat li imra'atun. Dulu itu saya punya istri yang cerewetnya luar biasa. In ji'tuha biqalilin nazarathu. Kalau aku pulang dengan membawa duit yang sedikit, Masya Allah, diremehkan. Wa in ji'tuha bikatsirin qallalathu. Tapi kalau aku pulang membawa duit yang banyak dianggap sedikit. Ini serba salah ya. Abang pulang bawa uang disayang, abang pulang tidak bawa uang, Summa amataha Allah. Kemudian Allah matikan istri saya ini. Alhamdulillah. Kalimat yang benar beriman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Fatazawwajtu imra'atan ba'daha. Kemudian aku menikah dengan seorang wanita yang jauh lebih qanaah setelah dia meninggal. Fa idza araddul ghuduwa ila suq. Setiap kali saya mau berangkat ke pasar, akhadat bimajami thiyabi. Dia mengambil kerah bajuku. Kemudian dia berpesan, "Ya fulan ittaqillah, la tut'imna illa tayyiban." Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah, jangan kau memberi makan kami kecuali dari yang halal. In ji'tana biqalilin kasarna. Kalau kau pulang dengan membawa harta yang sedikit, saya anggap itu banyak. Wa illam ta'tina bi syai'in annaka bimaghzilina. Kalaupun kau pulang enggak bawa harta, nanti saya bantu. Dan Masya Allah ya, dengan pesan sederhana seperti ini, membuat sang suami itu ketika nyambut gawe jadi tenang, ngelerem hati bojone. Memang ibu-ibu tidak bekerja, tapi bisa enggak ngasih motivasi kepada suami ketika kerja untuk bisa lebih tenang? Caranya pripun Pak? Nek suaminya arep mangkat, pegang kerah bajunya. Arep ning ndi Pak? Terus diapain Pak Ustadz? Kasih pesan-pesan moral. Apa pesannya? Tolong Mas ya, ning golek donya sing apik, bertakwa kepada Allah, rasa kemerungsung, aku menunggumu sabar di rumah. Masya Allah. Bapak pernah nggak Pak dikasih pesan kayak gitu? Nggak pernah? Sudah nikah berapa tahun Pak? Nggak pernah kayak gitu Pak? Belum pernah. Nanti tolong dipraktekkan ya Pak. Begitu sampai rumah, pas besok bapaknya mau kerja, langsung pegang kerah bajunya. Jadi Ustadz kon ngongkon gini gini. Ya maksudnya bukan itu. Karena ketika seorang suami merasa istrinya, alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya itu orangnya teriman, mbuh dikai apa mawon ditompo. Aku mulai nggo duit ditompo. Pulang bawa uang diterima, pulang bawa ikan juga diterima. Makanya saya milih mancing Pak Ustadz timbangan nyambut gawe. Wong bojoku dikei cetul ya terima kok. Masya Allah. Nek duwe kaya ngene Pak, kudu dirawati Pak sing apik nggih. Karena itu adalah surga dunia bagi suami. Cuman masalahnya orang terkadang berat untuk bisa hidup qanaah, sebabnya di halaman 27 itu penyakit hasad. Hasad niku napa to Pak? Hasad itu jenengan titeni nggih. Berharap agar nikmat yang ada di tangan orang lain hilang. Saya ulangi ya. Hasad adalah berharap agar nikmat yang ada di tangan orang lain hilang. Jadi wong hasad niku ora trimo nek ana menungso luwih sukses timbangane awake dhewe. Kok iku lebih kaya ya Pak? Itu lebih banyak hartanya, itu kok lebih disayang suaminya, itu kok anaknya bagus-bagus, itu kok rumahnya lebih bagus. Sehingga dia merasa hasad dengan itu. Akhirnya dia nggak terima. Pada kondisi ketika dia nggak terima, dia berharap kenikmatan itu hilang dari pemiliknya. Sehingga terkadang dia melihat tetangganya tuku mobil anyar. Orang yang hasad akan berpikir, dilengkas kecelakaan. Batin ya. Itulah manusia yang hasad. Makanya penyakit hasad itu begini. Orang yang hasad, dia itu tidak meniru orang yang dijadikan sasaran hasad tadi, agar bagaimana caranya dia bisa berhasil. Nalikane iblis hasad kepada Adam, harapan iblis apa? Piye carane Adam ini binasa? Nek iso Adam binasa, sak anak turune ya binasa. Padahal kan kita tidak pernah berbuat salah sama iblis. Tapi iblis benci sekali sama kita. Kebencian iblis itu dilampiaskan piye carane Adam binasa dan anak keturunannya binasa. Maka saat iblis itu hasad kepada Adam, dia itu enggak kemudian minta resep kepada Adam. Adam, piye to carane dadi wong pinter,
Kowe kok duwe ilmu, mbok aku diajari ilmumu. Apakah iblis ngaji kepada Adam? Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? La'aqudannahum siratakal mustaqim. Sungguh akan aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Disebabkan Allah telah mengusirku dari surga. Maka dia lampiaskan dendamnya dengan cara dia ingin menghancurkan Adam dan seluruh anak keturunannya. Wong se hasad juga begitu. Ketika orang itu hasad kepada tetangganya, misalnya anake tanggane kok apik-apik, dadi wong, nurut-nurut marang wong tua. Ada enggak terus orang tua hasad kepada orang lain? Karena anak. Wonten? Wonten. Cuman yang jadi masalah, yang dia pikirkan, wah sesuk anake muga-muga mati kabeh. Anak hilang kabeh. Yang dia pikirkan kayak gitu. Dia tidak berpikir, piye to carane didik anak sing apik, mbok aku dikandani trik agar anak saya nanti bisa seperti anak-anak kamu. Dia tidak seperti itu. Maka hasad tidak ingin ditulari keberhasilan, tapi hasad itu ingin merusak keberhasilan orang. Sehingga orang yang hasad itu tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, menungso nek hasad ora bakalan bisa bahagia. Sekaya apapun manusia, selama dia masih memiliki sifat hasad kepada orang lain, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dengan kenikmatan yang dia miliki. Hatinya selalu dihantui perasaan jengkel ketika ada orang lain yang lebih sukses dibandingkan dirinya, atau setidaknya pikirannya selalu tertuju pada apa yang ada di tangan orang lain, sehingga dia lupa dengan apa yang dia miliki. Karena alasan inilah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa hasad dan dengki pada penduduk surga. Sebab senikmat apapun yang dimiliki oleh seseorang, tapi selama dia masih punya sifat hasad, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu. Allah taala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka rasa dengki, rasa hasad dari penduduk surga. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, sehingga semuanya berbahagia di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Monggo antaranya penduduk surga bawah dengan penduduk surga atas. Kalau terjadi hasad, ngelirik menenggak. Wah, sing kono kok bidadari ini luwih akeh ya. Sing kono kok surgane luwih gede, omahe luwih gede. Dia mungkin akan kehilangan rasa dengan nikmat yang ada. Kenapa? Karena dia berpikir dengan nikmat orang lain. Disitulah penyakitnya kalau orang itu punya sifat hasad. Makanya Nabi SAW menyarankan, lihat di halaman 30. Dalam urusan dunia, pripun Pak? Lihatlah ke bawah. Beliau bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dibandingkan kamu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Saya tanya, apa tujuan kita diajarkan untuk melihat ke arah bawah? Apa tujuannya, Pak? Ya? Kalau Anda menjawab agar bersyukur, jawabannya salah. Lah sing bener pripun, Pak? Lihat di lanjutan hadis. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar kamu tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi kalau orang itu sering donga, lihat kepada orang lain, lihat dengan nikmat yang ada pada diri orang lain, nanti lama-lama dia meremehkan nikmat yang dia punya. Pertama kali duwe mobil, wow masya Allah senenge sampai dibancai. Mobilnya didusi, wonge durung adus. Itu pertama punya mobil. Tonggone duwe mobil luwe apik, nglirik terus ning mobil tonggone. Akhirnya dia meremehkan apa yang dia punya. Kenapa? Karena terlalu sering melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain.
Contoh nggih. Reuni setelah 30 tahun lulus SMA. Kumpul karo konco, Masya Allah. Mulai dari teman yang ada di Jakarta, yang ada di kota ini, kabeh kumpul dhisik konco sak kelas, konco sak bangku. Bareng mulai reuni, begitu dia pulang reuni, langsung memandang suaminya beda. Kok wis tua? Loh, kan dhisik sak kelas ngoten to. Bojone koncone kok ana sing sek enom, kok iki kok rasane wis tua. Leres mboten? Pengaruh apa itu? Sehingga rasa cinta dia kepada suaminya turun. Gara-gara apa? Dia ngelirik punya orang. Sing lanang nggih mikir, kok tambah bunder enggak? Itu realita ya, bukan teori. Makanya kalau manusia dia nggak bisa bersyukur, minimal jangan meremehkan nikmat. Dan wanita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat surga dengan tugas yang lebih ringan. Karena rata-rata adalah kegiatan dalam rumah. Ada 4 syarat wanita bisa diizinkan masuk surga. Apa saja? Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti." Nalikane wong wedok, ketika seorang wanita itu bisa menjaga salat 5 waktu, bisa menjaga puasa Ramadan, nek duwe utang segera dibayar, tidak ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Winginane pas Ramadan haid duwe utang, sampai Ramadan berikutnya durung dibayar, numpuk sampai berpuluh-puluh hari. Berarti dia tidak menjaga puasa Ramadan. Menjaga kehormatannya, mentaati suaminya. Berapa syarat? 4. Coba diulangi. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Maka besok di hari kiamat, ibu ini dipersilahkan, monggo jenengan badhe mlebet swarga melalui pintu mana, silahkan. Masya Allah. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Baik, sekarang saya tanya, dari 4 syarat ini yang paling berat yang mana? Yang mana? Taat kepada. Kenapa? Taat kepada suami ini paling berat. Jadi jenengan itu lebih senang punya suami atau tidak punya suami? Coba boleh dijawab tidak jujur. Lebih senang punya suami atau tidak punya suami? Punya suami. Tapi taat kepada suami berat. Nah, caranya pripun nek katen iki? Nggih? Wah, nek iso ya duwe suami tapi ora taat kalau suami lho Pak Ustaz. Kok nggawe aturan dhewe. Masya Allah, bapak-bapak itu seneng apa iki? Alhamdulillah Pak Ustaz ngandani kaya ngene cukup. Baik. Karena terkadang ada makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain. Sehingga makhluk ini beribadah kepada Allah bentuknya dengan taat kepada makhluk tadi. Ketika malaikat sujud kepada Adam, itu malaikat beribadah kepada siapa? Kula baleni nggih. Ketika malaikat sujud kepada Adam, itu sejatinya malaikat beribadah kepada siapa? Kepada? Kenapa? Karena yang merintah sinten? Allah. Maka hakikat dari ibadah adalah seseorang itu mentaati perintah Allah. Wonten perintah yang bentuknya ujian. Makhluk diperintahkan taat kepada makhluk. Contohnya nopo Pak Ustaz? Anak diperintahkan taat kepada orang tua. Nggih nyuwun sewu. Menurut ibu-ibu,
Kalau suami Anda taat kepada ibunya, jenengan cemburu napa mboten? Ini boleh jawab nggak jujur loh Pak di sini Pak. Sehingga terkadang kan ada sebagian wanita, kok iku karo mbokne, Masya Allah Pak Ustadz, kula niku lho mboten betah. Kenapa? Suami saya sama ibunya itu gemati banget. Apa salahnya suami Anda itu taat kepada ibunya? Loh sampai aku itu ora digatekno. Itu karena bawaan perasaan ya. Sebenarnya suami tetap memperhatikan istrinya. Baru sebatas kadang ngasih sebagian hasil harta dia kepada ibunya, bojone ora trimo. Ada enggak bapak-bapak yang ketika mau ngasih ke orang tua diam-diam? Bapak jawab yang jujur Pak. Ada enggak suami yang ketika mau ngasih duit kepada orang tuanya diam-diam Pak? Jangan sampai ketahuan istri. Wonten-wonten Pak? Enggak berani jawab. Masya Allah. Aku nih aram jawab kok dilirik karo sebelah kan Mas. Kenapa sampai dia diam-diam dan rahasia? Wedi karo wong wedok. Subhanallah. Jadi coba berikan kesempatan misalnya suami Anda ketika taat kepada ibunya sampai menyebabkan surganya tinggi. Anda sebagai istri ikut suami enggak? Ketinggalan di bawah Pak Ustadz? Ngeriwui kok. Atau ikut bersama suaminya? Ikut bersama suaminya. Maka berlombalah gimana caranya biar masing-masing itu salah satunya bisa mendapatkan surga yang tinggi. Tapi kok enak ya Pak Ustadz jadi wong lanang Pak. Dia bisa kerja, bernyambut gawe, dapat harta, bisa beramal A, bisa beramal B, bisa beramal C. Istrinya cuman ibu rumah tangga, raiso nyambut gawe, mau beramal kudu pamit izin sama suami, serba susah. Sudahlah, Anda tidak perlu merasa iri dengan kegiatan itu. Karena masing-masing punya tugas yang berbeda. Swargane wong wedok itu ada pada ketaatan kepada suami. Sehingga pada saat Anda mendukung suami untuk beramal saleh, sampai pada tingkatan suami ini bisa melakukan amal saleh yang tinggi derajatnya, sehingga piyambake bisa mendapatkan surga yang tinggi. Istri ada di mana? Istri ada di mana? Menemani suaminya. Ngerti nggih? Baik. Sekarang tapi di sini ada masalah. Kita langsung masuk ke bagian belakang ya. Tentang prahara yang terjadi karena harta. Di halaman 80. Banyak sekali kejadian perceraian disebabkan masalah ekonomi. Bahkan di situ saya sebutkan ya. Perceraian karena ekonomi ini kalau di Badilak ya, berdasarkan data Ditjen Badan Peradilan Agama Badilak MA di tahun 2021 faktor ekonomi menyumbang sekitar 14% dari total perceraian di Indonesia. Tahun 2025 data Peradilan Agama perceraian karena ekonomi mencapai 105.727 kasus. Dan menjadi faktor penyumbang perceraian peringkat 2 terbesar setelah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Masya Allah, bisa nggak seperti ini ditekan? Sehingga jangan sampai pernikahan gagal gara-gara faktor ekonomi. Islam memberikan solusi yang terbaik, dan ini kalau diterapkan maka keluarga akan bisa harmonis. Di sini saya sebutkan setidaknya ada 3 penyebab masalah rumah tangga karena harta. 1, suami tidak tanggung jawab. Yang kedua, suami tanggung jawab tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah. Yang ketiga, tuntutan istri yang berlebihan. Ini 3 faktor sehingga menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga. Sekarang coba kita rinci satu-satu ya. Yang pertama adalah suami tidak bertanggung jawab. Kasus yang pertama, suami tidak mau memberi nafkah yang cukup kepada keluarganya
padahal dia mampu. Solusi apa yang diberikan oleh agama? Solusinya adalah istri boleh mengambil harta suami tapi dengan syarat diam-diam. Wah kok ngajari elek toh Pak Ustaz? Boten kula nggih. Niki solusi yang pernah diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 81 saya sebutkan cerita. Ada seorang sahabiat namanya Hindun bintu Utbah. Hindun menika garwane Abu Sufyan. Matur marang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Beliau tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anak-anakku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa ma yakfi waladaki." Kau boleh mengambil hartanya Abu Sufyan dengan cara yang ma'ruf, yang cukup untuk dirimu dan keluargamu. Ya, tapi berarti ini dalil Pak Ustaz. Nek arep ngumbah celonone bojone terus dijikuki duite. Apakah termasuk dalam hadis ini? Ya, kalau nafkah Anda sudah cukup, enggak termasuk itu. Tapi itu kan ghanimah Pak Ustaz. Kok ghanimah? Kaya bojone wis mati, kalah perang. Sehingga kalau istri sudah mendapatkan nafkah yang cukup, adanya harta yang dimiliki oleh suami, ini wajib dikembalikan kepada suami. Makanya definisi wanita soleha itu gimana? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleha kriteria dalam Al-Quran itu ada dua. Pertama adalah qanitatun, wong wedok sing nurut kepada sang pencipta dan nurut kepada suaminya. Yang kedua, hafizatun, pinter njogo. Jogo napa Pak? Menjaga ketika suaminya tidak ada. Apa yang dijaga? Bima hafizallah, sesuatu yang Allah wajibkan untuk dijaga. Wajib menjaga kehormatan. Aja mentang-mentang bojone ora ana terus senengane lunga. Ada ibu-ibu itu pernah bercerita, "Pak Ustadz, kalau saya pamit pengajian jam 9, boleh enggak?" "Boleh. Pulangnya jam 3 sore." "Pengajian jam 9 kok mulai jam 3?" Nggih. Padahal pengajiannya dari jam 9 sampai jam 10, bubar. Bar jam 10 kelayapan, tekan Artos, nanti sampai lagi ke Pakuwon Mall ning Jogja. Subhanallah. Jadi mungkin acara ubo rampe tambahannya ini lebih banyak, sampai menyebabkan dia telat pulang. Suaminya, "Oh, bojoku kula kerja Pak, jam 5 gek mulai." Akhirnya kita juga ikut kelayapan. Ya enggak boleh kayak gitu. Tengah iki boten ngoten. Enggak ada ya? Alhamdulillah, karena orangnya sedang pengajian. Baik, yang kedua. Kasus yang kedua, suami lebih mementingkan dirinya sendiri dan menelantarkan keluarganya. Inilah contoh suami yang pelit tingkat puncak. Suami yang pelit peringkat puncak adalah ketika dia tidak menunaikan kewajibannya. Karena itu orang yang pelit seperti ini didoakan keburukan oleh para malaikat. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Setiap hari di waktu pagi, maka akan ada dua malaikat yanzilani, yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang mau mengeluarkan uangnya. Satu malaikat berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, binasakanlah harta manusia yang pelit dengan hartanya. Sehingga sing gelem ngetokno duit didoakan akan diganti, sing pelit dia tidak mau mengeluarkan harta didoakan akan dibinasakan
hartanya. Dan pelit yang tertinggi adalah ketika seorang suami pelit kepada istrinya. Sepakat? Kita kurang kompak nih. Sepakat buatan? Masya Allah. Rungokno Pak ya. Makanya pada sebagian uang suami ada hak istri. Apa itu? Hak nafkah. Baik. Selanjutnya, kalau suami tetap nggak mau ngasih Pak, padahal beliau punya, tapi didelik nih. Aku harap jiko ya orang ngerti nggone Pak. Ya. Duitnya dimasukkan di dalam kamar, di dalam lemari, dalam laci. Dalam laci ada kotak, dalam kotak dilebokno dompet. Masya Allah. Kabeh dikunci, mulai kamarnya dikunci, lemari dikunci, lacinya juga dikunci, sehingga untuk bisa mengambil itu harus ada keamanan berlapis. Nah kalau seperti ini gimana? Ya suami berdosa. Solusinya gimana Pak? Jika suami masih memiliki harta simpanan dan istri bisa mengambil dengan cara diam-diam, silahkan diambil. Tapi kalau istri nggak bisa mengambil, maka dalam hal ini istri boleh mengajukan ke pengadilan untuk gugat cerai dengan alasan karena suami tidak ngasih nafkah. Kecuali kalau istri sabar. Wis Pak aku sabar. Timbangannya nanti berubah status. Sudah nggak apa-apa, tidak dinafkahi, yang penting tetap duwe bojo. Ada nggak ya kayak gitu? Banyak ya, sehingga dia angko timbangannya disebut rondo, bertahan tidak apa-apa walaupun tidak dikasih nafkah. Yang ketiga, suami tidak mau bekerja padahal mampu bekerja sehingga keluarganya terlantar. Untuk kasus ketiga ini sebenarnya ada dua. Ada yang tidak bekerja karena alasan syar'i, ada yang tidak bekerja karena alasan males. Kula baleni nggih. Ada suami tidak mau bekerja padahal mampu kerja. Yang seperti ini ada berapa? Dua. Yang pertama apa tadi? Karena alasan syar'i. Yang kedua karena malas. Contoh yang karena alasan syar'i apa Pak? Suami belajar. Ada banyak sekali nggih mahasiswa yang sedang kuliah di UIM, Universitas Islam Madinah. Sudah nikah di usia 22 tahun, 23 tahun. Tapi nggak bisa kerja. Terus solusinya gimana? Karena dia nggak bisa kerja, di sini lihat ya. Dalam Tanqih Al-Fatawa Al-Hamidiyah dinyatakan, talzamu 'alal muslimin kifayatu talibil ilmi idza kharaja lit talab hatta law imtanahu ala kifayatihi yujbarun. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mencukupi kebutuhan orang yang sedang belajar agama jika dia tidak bisa menggabungkan antara belajar dengan kerja. Nek belajar ra iso nyambut gawe, nek nyambut gawe gak iso belajar. Sehingga dia tidak bisa menggabungkan antara belajar dengan kerja. Maka dalam hal ini berhak untuk dapat zakat. Dia bisa mengajukan kepada lembaga amil zakat karena dia tidak bisa bekerja, dan nanti ketika dia mengajukan itu kok nggak dikasih, di sini dinyatakan yujbarun, boleh dipaksa. Karena orang ini termasuk di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu a'lam. Tapi ada yang kedua, dia mampu bekerja tapi tidak mau bekerja karena alasan tidak syar'i. Ngopo ora nyambut gawe? Wong awake saya seger waras ngono kok ora gelem nyambut gawe. Ayo nek nyambut gawe engko ora iso mancing. Nek mancing ora iso nyambut gawe, nek nyambut gawe ora iso mancing. Nyun sewu Pak, mancing niku nyambut gawe mboten Pak? Nggih? Mancing niku nyambut gawe napa hobi? Hobi. Orang kalau sudah punya hobi menyimpang seperti itu bahaya ya. Makanya mereka sampai punya slogan, omah muring tetap mancing. Masya Allah.
Kadang mancing sedina sewengi ora muleh-muleh, mbah bojone madang mbah ora dipikir. Ini hobi yang menelantarkan. Bahkan kadang mancing sampai gak Jumatan, mancing sampai gak sholat dan seterusnya. Baik. Dalam kondisi ini suami berdosa, dan apabila suami tetap tidak mau bekerja, maka istri berhak untuk gugat cerai, disebabkan karena suaminya tidak mau mencukupi kebutuhan nafkahnya. Baik, ini kondisi ketika suami mampu bekerja tapi nafkahnya kurang karena pelit atau karena malas untuk bekerja. Sekarang kita beralih ke kondisi yang kedua. Penyebab kedua kenapa sering terjadi prahara karena harta dalam keluarga adalah suami tidak mampu kerja. Contohnya Pak, karena sudah lanjut usia. Contoh yang lain karena sakit-sakitan. Contoh yang lain karena di penjara. Contoh yang lain sudah terlalu tua, tidak ada yang mau nerima kerja. Wis pensiun atau bahkan randuwe pensiunan tapi usia 60-an. Kalau seperti ini gimana Pak? Jika ada keluarga di mana suaminya orangnya tidak mampu bekerja, mungkin karena sakit, mungkin karena kondisi A dan seterusnya, berarti keluarga ini masuk kategori keluarga miskin. Nah, kalau keluarga miskin, dia berhak untuk mendapatkan zakat. Terus sebagai pihak istri gimana Pak? Kalau istri tetap bersabar, mau bertahan bersama suaminya, silahkan. Tapi kalau istri tidak sabar dan ingin pisah karena mau nyari yang lain, maka dia harus gugat cerai melalui proses pengadilan. Begitu ya. Jadi tetap semuanya dilakukan dengan cara baik-baik. Sampai pada titik terakhir, saya sudah gak sanggup Pak Ustadz. Suami saya sudah sakit-sakitan kayak gitu, kok nyambut gawe ya ora iso, dan saya gak bisa kerja. Boleh gak saya mengambil keputusan lepas dengan dia? Monggo. Sehingga nalikane sehat dinggo, pas loro dibuang. Hah? Kasihan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Baik, maka bersyukurlah bagi ibu-ibu yang punya suami sehat, punya suami yang bisa mencukupi kebutuhan Anda. Sehingga doa Anda untuk suami apa? Semoga biasanya jenengan ndongakno bojone napa? Hah? Mugi-mugi sehat. Pripun? Umur panjang. Nek umur panjang kok rabi meneh. Jangan nikah lagi. Baik. Kemudian yang ketiga, tuntutan yang berlebihan dari pihak istri. Nah, ini penyakit yang ketiga. Di sebagian tempat permasalahan terbesar ternyata ada di pihak istri. Suaminya sudah berusaha mencukupi, tapi istri salah pergaulan. Jadinya gimana? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Keinginannya banyak, tapi kemampuannya terbatas. Sehingga nuntut berlebihan kepada suaminya. Nah, di sini saya kasih satu saran. Bisa jadi sang suami telah memenuhi kebutuhan nafkah istrinya, tapi istri selalu merasa kurang dan kurang karena harus mengejar gaya hidup. Ternyata salahnya ada di pengaruh circle-nya. Sebagian wanita sampai minta suaminya untuk bayar biaya nge-gym, camping, healing, touring, shopping, mancing. Dan semua itu karena pengaruh circle-nya. Jika ada komunitas yang membuat Anda semakin cinta dunia, sudah saatnya bagi Anda untuk meninggalkannya. Tapi itu konco pengajian nih Pak. Nek konco pengajian monggo, tapi bar pengajian ini ku. Sehingga bar pengajian niki ada cerita real ya. Sampai dia cerai dengan suaminya. Ya gara-gara itu nge-gym,
nge-gym. Isinya cuman pindah dari nge-gym di sini, dan minta kepada suaminya untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Akhirnya suaminya nggak sanggup, kemudian terjadilah perceraian. Asal mulanya begini, selesai pengajian, terus kelompok pengajian ini sebagian ibu-ibu kumpul, ayo makan-makan. Makan-makan di mana? Golek makanan Gen Z, ya. Kopi kekinian, minuman teh macan. Kenapa? Maca. Oh, teh maca. Masya Allah. Mungkin pertama kali dibayari, pindah dari satu kafe ke kafe yang lain, muter seperti itu. Sampai pada titik terakhir dia merasa nggak enak. Mosok kok aku dibayari terus? Mbok sesekali aku yang bayari. Cuman harga makanannya mahal. Sekali makan 50.000 ke atas. Dia harus membayari sekian belas orang. Suaminya nggak punya duit, nuntut, minta ini. Akhirnya sampai utang pinjol. Hanya untuk membayari teman-temannya tadi. Awalnya dari pengajian, terus makan bersama, dinikmati karena dia awalnya cuma digratisi. Sampai akhirnya dia seperti itu. Padahal Masya Allah, sing lanang ku nek nyambut gawe golek mangan niku lho sak ono nek. Ning warung pinggir dalan. Bu, nek tambah kuah pinten? Aduh. Nek endok, liwak endok karo tahu. Oh, nek endok samene Mas tak wis pun kula sego karo kuah mawon. Niku sing lanang, sing nyambut gawe. Sing wedok lek golek kopi kekinian. Kopi kenangan. Subhanallah, orang eling umur gitu. Maka lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, agar nikmat kecukupan nafkah yang telah diberikan oleh suami tidak terasa remeh di hadapannya. Sebab meremehkan nikmat akan menghilangkan rasa syukur seutuhnya. Sehingga yang tadi ya, manusia kalau tidak bisa mensyukuri, minimal jangan sampai meremehkan. Dan sebab orang itu meremehkan karena dia melihat ke atas. Makanya kalau Anda punya komunitas, kok orangnya membuat hati Anda justru terlalu bernafsu dengan dunia, berarti Anda salah tempat. Sebaiknya Anda geser ke kanan atau geser ke kiri, cari komunitas yang membuat Anda lebih tawadhu dan lebih qanaah dalam urusan dunia. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Aminul Bait Habibullah atas pemaparan materi yang sangat padat faedah dan mencerahkan bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kami sudah terkumpul beberapa pertanyaan dari jemaah melalui secari kertas yang telah diserahkan kepada petugas. Kami akan membacakan pertanyaan yang singkat, jelas dan tentunya sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini, yaitu harta derita wanita. Izin bertanya Ustaz, ini ada pertanyaan dari salah satu jemaah. Ketika terjadi perceraian, bagaimana cara membagi harta antara suami dan istri jika masing-masing punya usaha dan hasil dari usaha masing-masing dibelikan aset, contoh tanah dan mobil yang dari awal pembelian sudah di atas namakan masing-masing. Monggo Ustaz, mohon pencerahannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apabila suami istri sama-sama bekerja lalu menghasilkan, berarti hasil itu milik siapa? Milik bersama. Karena kata kuncinya begini, harta suami milik suami, harta istri milik istri, dan masing-masing punya hak terhadap hartanya.
Tidak ada cerita harta suami milik istri, harta istri milik suami. Nggak ada cerita seperti itu. Karena itulah, kalau istri bekerja, misalnya mengembangkan usaha, ya, seperti tadi, lalu menghasilkan, maka hasilnya ya milik istri. Atau suami bekerja, lalu menghasilkan, maka hasilnya milik suami. Karena masing-masing punya hak terhadap hartanya. Apalagi tadi sudah disebutkan, harta itu diatasnamakan sesuai dengan pemiliknya, diatasnamakan masing-masing. Ada yang diatasnamakan suami, ada yang diatasnamakan istri. Berarti nanti pembagiannya tinggal sesuai dengan siapa yang memiliki harta itu. Bola balani meleng ya. Hasilnya dimiliki oleh masing-masing siapa yang memiliki harta itu. Terus bagaimana kalau misalnya digabungkan, Pak? Misal ya, dibelikan sebuah tanah. Saat dibelikan sebuah tanah, diatasnamakan salah satu. Kalau dibelikan sebuah tanah, lalu diatasnamakan salah satu, berarti perlu dilihat ini milik siapa, uangnya siapa yang dipakai untuk beli. Kalau itu adalah uangnya suami, berarti milik suami. Kalau gabungan, Pak, kalau gabungan ya berarti nanti dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, jika harta, derita, dan wanita dalam kehidupan manusia dipandang sebagai ujian dari Allah, mengapa ketiganya sering menjadi penyebab utama lahirnya konflik moral, ketidakadilan sosial, dan penyimpangan spiritual? Kedua, Ustaz, bagaimana melihat konsep ujian dan takdir dalam agama kaitannya dengan konteks kebebasan manusia dalam memilih? Tafadhol Ustaz. Kita ini hidup di bawah kerajaan Allah. Dan karena kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka semuanya kembali kepada kehendak Allah. Takdir itu bukti nyata bahwasanya manusia adalah makhluk yang dia ditakdirkan dan dikendalikan oleh ketetapan Allah. Bukan berarti bahwasanya manusia tidak punya peluang untuk beramal, karena mereka punya tanggung jawab terhadap pilihan yang dia lakukan dalam bersikap. Maka di sini yang perlu dipahami, keputusan Allah ada dua. Ditulis ya. Keputusan dan ketetapan Allah wonten pinten? Ada dua. Pertama, keputusan kauni atau keputusan takdir. Contohnya apa, Pak? Semua yang terjadi di alam ini, itulah keputusan kauni. Yang kedua, ketetapan syar'i atau ketetapan yang bentuknya aturan. Contohnya apa, Pak? Perintah, larangan, dan aturan. Sudah? Ibadah kita terhadap ketetapan syar'i, ketetapan syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Yang kedua, ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah ridho kepada takdir. Saya ulangi ya. Ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah apa? Ridho kepada takdir. Jadi keputusan Allah ada dua, keputusan takdir. Ibadah kita terhadap keputusan takdir ini apa, Pak? Sampean ridho dengan takdir. Yang kedua adalah keputusan syariat yang isinya aturan. Ibadah kita terhadap keputusan syariat ini apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan menghindari dan mengikuti aturan. Dipahami? Baik. Semua keputusan ini tidak bisa
diinterupsi oleh manusia, tidak bisa ditolak oleh manusia. Maka tidak ada orang yang bisa keluar dari takdir. Karena keputusan Allah tidak mungkin meleset, pasti akan terjadi pada hambanya. Maka tinggal selanjutnya, takdir niku tidak selamanya dianggap baik oleh manusia. Wonten takdir sing apik, nggih wonten takdir sing boten apik. Boleh nggak nyebut takdir tidak baik? Boleh, karena Nabi SAW sendiri mengatakan demikian. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, sehingga kita mengimani semua yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Sampai di sini paham? Baik, selanjutnya, setelah kita memahami ini, maka jangan sampai ketika manusia mendapatkan takdir baik dia malah melanggar aturan, atau ketika dia sedang mendapatkan takdir buruk dia melanggar aturan syariat. Paham ya? Kalau balani mulai ya. Ketetapan Allah ada berapa tadi? 2. Takdir dan ketetapan syariat. Ketetapan syariat itu ketetapan syariat. Takdir itu wonten sing apik, nggih wonten sing boten apik. Takdir sing apik contohnya napa Pak? Diparingi sehat. Napa mulai? Diparingi sukses menurut standar manusia, diparingi sugih, diparingi jadi pejabat. Niku takdir napa niki? Baik. Ada enggak orang yang menyimpang terhadap aturan syariat gara-gara dia dapat takdir baik? Wonten mboten? Banyak. Dhisik nalikane saya melarat, soleh, rajin ning masjid. Bareng wis sugih, ongkang-ongkang, sombong, ora tau ning masjid, ora tau salat. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada beliau berupa harta justru membuat dia makin menyimpang. Dan itu banyak sekali. Sebaliknya ada juga orang yang ketika diberi oleh Allah takdir yang menurut dia buruk, diparingi loro, uripe kere, bojone di PHK, lalu nggak dapat kerja, akhirnya melarat kehidupannya. Kemudian dia nggak terima, terus malah melanggar aturan syariat. Maka disebabkan karena dia nggak kuat dengan takdir, dia melanggar aturan Allah. Ini 2 keputusan yang berbeda. Takdir tidak bisa meleset, sedangkan keputusan syariat yang isinya aturan tadi dilanggar oleh manusia karena nggak sabar terhadap takdir. Makanya kita diajari bentuk beriman kepada takdir itu adalah dengan meyakini ini semuanya karena ketetapan Allah dan aku ridho dengan ketetapan Allah. Maka jangan sampai gara-gara keberadaan takdir tadi kita melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mbah sing rupane nglakon ra gelem nglakoni salat. Kathah nggih piantun sing sakit, ada orang yang sakit tapi dia enggak mau salat. Kenapa, Pak? Ora trimo ya Pak wonge, Pak. Aku ora trimo gara-gara aku diparingi lara, aku semoh saiki dadi wong sing salat. Ya sak karepmu. Tapi kau perlu ingat bahwasanya ini akan ada konsekuensinya besok di hari kiamat. Oleh karena itulah kita belajar 2 hal. Berkaitan dengan masalah takdir kita belajar untuk ridho. Berkaitan dengan masalah keputusan syariat kita belajar untuk taat. Kalau orang bisa menggabungkan 2 ini, maka dia beribadah kepada Allah lahir batin. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, saya pengguna marketplace Shopee. Beberapa kali pesanan saya dibatalkan Ustaz karena penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu. Biasanya saya melakukan pembayaran melalui transfer bank BSI. Saat pesanan dibatalkan, otomatis uang saya masuk ke saldo Shopee Ustaz. Yang saya tanyakan, saya bermain Shopee Tanam Game. Biasanya
setelah 3 hari misi game itu selesai dan pengguna dapat voucher 99% 10.000 yang jika digunakan untuk belanja, pembayarannya wajib menggunakan ShopeePay atau ShopeePay Later. Apakah jika saya pakai saldo ShopeePay itu untuk membayar pesanan saya yang tadi dapat dari voucher game itu, apakah termasuk riba, Ustaz? Dan sebagai informasi, saya tidak pernah atau belum aktivasi atau bukan member ShopeePay, jadi saya juga tidak bisa top up. Monggo silakan Ustaz. Masya Allah. Simbai ngerti mboten Shopee ini. Baik. Berkaitan dengan kasus yang tadi disampaikan, mungkin pertanyaan yang ingin kita lihat lebih dekat adalah berkaitan dengan asal dia bisa mendapatkan voucher dari hasil ngegame tadi ya. Tadi kan ada sebutan Shopee Game. Nah, yang dilakukan di Shopee Game ini kan apa? Bayar dulu, terus ngegame, menang, dapat voucher, begitu. Kalau di sini sepertinya bermain secara free, Ustaz. Mainnya free. Ya. Jadi gamenya ini free. Nggak bayar pakai ShopeePay tadi. Benar. Baik. Kalau ada permainan yang sifatnya gratis, lalu dapat hadiah, boleh atau tidak? Boleh. Misalnya lomba kelereng, lomba balap karung, gratis, nggak pakai bayar. Kemudian yang menang dapat hadiah, hukumnya boleh. Yang nggak boleh kalau lombanya bayar. Misalnya ikut game ini bayar berapa? 10.000. Engkau nek berhasil menang dapat voucher, kupon, hadiah apapun, namanya judi. Kenapa judi? Karena hakikatnya dia mengundi nasib melalui perlombaan untuk mendapatkan kemenangan, dan ini hukumnya judi. Nggak boleh. Baik. Selanjutnya gimana Pak? Untuk tadi, kalau lombanya gratis, insya Allah tidak masalah. Kemudian Anda punya saldo di ShopeePay. Saldo ini sifatnya adalah otomatis karena barang yang tidak dikirim, sehingga duit Anda utuh, selamat, maka tertampung di rekening atau di dompet digital, e-wallet ShopeePay. Boleh nggak Pak itu dipakai? Ya itu duit kamu. Itu duit Anda, karena duit Anda maka boleh dipakai untuk kepentingan belanja pribadi. Wallahu a'lam. Dan voucher tadi karena didapatkan melalui cara yang gratis, insya Allah boleh juga dimanfaatkan. Baik Ustaz, selanjutnya mohon pencerahan. Suami memberi nafkah tidak cukup sesuai kebutuhan, tapi tidak mau diingatkan untuk berhenti merokok, Ustaz. Sering mengabaikan kewajiban, tetapi rokok nomor 1 menjadi prioritas hidupnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Takadul Ustaz. Pertanyaannya, siapa nama suaminya? Masya Allah. Okay. Memang ini jadi masalah di banyak tempat ya. Dan sudah terbukti bahwasanya rokok ini menjadi sumber masalah dalam kehidupan. Di kegiatan haji saja kita sudah sering sekali mendengar berita masalah gara-gara rokok ya. Sampai pernah itu ya, di hotel transit niku kan wonten detektor asap nggih. Ngerokok ning jero kamar. Akhirnya mengenai detektor tadi muni. Nah, muni kan seperti alarm kebakaran. Ketika muni alarm kebakaran itu, seluruh jamaah haji keluar kamar. Cuman liftnya nggak berfungsi. Karena nggak boleh menggunakan lift dalam kondisi darurat. Akhirnya lewat tangga darurat. Yang keluar itu Simba yang usia 70 tahun, usia 60 tahun sampai gemeteran itu. Gara-gara buru-buru untuk segera turun keluar hotel. Sing nglakoni cengisan. Sinten niku? Nggih niku warga NKRI harga mati.
Karena dia terlalu gak peduli dengan kondisi lingkungan. Kapan orang seperti ini tobat? Di tenda Mina dan tenda Arafah itu sudah ada peringatan besar sekali, rokok coret. Di situ nggak boleh ngerokok karena sedang kegiatan haji, campur banyak orang. Tapi masya Allah, di lorong-lorong tenda itu sudah ada tanda lah Pak. Do tetek kumpul jejer membentuk majelis hisab. Kabeh niku ngudut. Itu sudah ada peringatan. Rati gubris. Siapa yang melakukan? Gini warga 62. Subhanallah. Saya tidak melihat orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh atau orang Mesir ngerokok. Saya nggak melihat. Yang ngerokok itu Indonesia. Lah kok yang ini neng moleh terus engko disebut Pak Haji bangga. Mbah Haji niku ditampa mbah boten enggak ngerti. Karena terlalu banyak pelanggaran. Padahal ya, di Arafah itu kalau siang hari suhunya mencapai 45 derajat. Kados ini nek sampeyan di depan kompor ya, mendekatkan wajah kita di depan keren. Itu panas enggak? Api yang menyala yang dipakai untuk masak mengenai wajah kita itu baru cuman uapnya saja. Itu kita merasa panas. Ya kurang lebih seperti itulah panasnya Arafah. Pas lagi wukuf. Tapi masya Allah orang Indonesia masih kurang panas. Ning jowo ngerokok, iki kok kuat gitu. Itu bukti bahasanya benda ini candu kelas tinggi. Peminum khamr dia tidak akan minum khamr di Arafah. Tapi perokok dia ngerokok di Arafah. Karena ini adalah candu kelas tinggi. Nek dikandani ya nggih ngaten niku. Yang isane mau ngeyel. Kalau diberitahu ini bahaya, tidak boleh. Gula juga sama, penyakit gula juga berbahaya. Tapi tubuh kita butuh gula, tubuh kita nggak butuh asam. Butuh asam nggak tubuh kita? Tidak. Ya makanya yang seperti ini hendaknya segera tobat ya. Mungkin Anda bisa puasa ketika di dunia, sehingga ketika ngerokok bisa ngerokok di mana-mana, nggak peduli siapapun yang terganggu, iki urusanku. Tapi nanti akan ada tuntutan di akhirat. Sehingga ada sebagian orang yang kadang terganggu dengan rokok, kena mencium baunya, aromanya, atau kena latune rokok, dan seterusnya. Ini nanti akan ada tuntutan di akhirat. Sehingga mungkin yang bersangkutan akan nuntut orang itu di akhirat. Sekarang mungkin dia bisa merasa kuasa, tapi ingat hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Mohon izin pertanyaan selanjutnya. Ustaz, akhir-akhir ini suami minta menikah lagi dengan janda dengan alasan membangun bisnis baru. Saya tidak menyetujuinya, tapi suami tetap mau melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut. Dan saat ini kami sedang LDR-an dan dia lepas komunikasi Ustaz. Pertanyaannya, halal tidak Ustaz kalau saya pakai harta suami, misal perhiasan yang dia belikan untuk saya jual untuk bangun rumah tanpa sepengetahuan suami karena kita dalam masalah rumah tangga. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah. Ini berat ini. Kasusnya orang Magelang kok aneh-aneh kayak gini. Oh, itu tuh Kulon Progo. Buatan muntilan. Buatan. Baik. Jadi pertama begini. Mungkin nanti bisa dikasih saran ke suami. Bapak kalau mau nikah, sudahlah nggak usah jauh-jauh nyari janda. Kok tak golekno sing perawan. Siap mboten, Pak? Kok guyang-guyu kenapa tuh, Pak? Oh, jangan-jangan jenengan iki, Pak. Baik. Jadi sebenarnya kalau seorang suami mau nikah lagi, istri berhak untuk menghalangi.
Saya ulangi. Kalau suami mau nikah lagi, apakah istri berhak untuk menghalangi? Berhak. Berhak atau tidak? A. Berhak. B. Tidak berhak. C. Takut jawab. Pilih jawaban yang tidak benar. Hah? Berhak atau tidak? Kenapa berhak? Pripun? Adil kepada istri bisa enggak? Wong durung dicoba kok. Kok nek ra iso adil piye? Wong durung dicoba kok. Kalau bisa adil, berhak enggak? Apakah istri berhak untuk menghalangi suami ketika suami mau nikah lagi dan dia bisa adil? Tidak berhak ya? Arab jawab kok berat. Coba dijawab saja. Apakah istri berhak untuk menghalangi suami? Tidak. Kenapa tidak? Ya karena itu dihalalkan. Cuman pertimbangannya apa Pak Ustadz? Ya sebagai istri kan kita itu merasa berat sekali. Kok bisa Pak Ustadz ya kita berbagi dengan orang lain? Itu karena masalah budaya Pak. Itu karena masalah budaya. Di sebagian daerah punya istri satu dicurigai. Oh ini mesti punya gundik. Sehingga di sebagian daerah itu istri ya, normalnya 2. Tapi ini ada di daerah Afrika. Makanya kalau suami Anda pengen nikah lagi dengan nyaman, kon golek wong Afrika. Ora sido Pak Ustaz. Lha kok ora sido pripun? Kan yang penting poligami. Ada di sebagian daerah di Afrika itu istri 2, istri 3 itu normal. Kenapa? Karena budayanya seperti itu. Dulu simbah-simbah kita rata-rata kayak gitu ya. Sehingga di zaman baby boomers ya, ada seorang lelaki yang kadang punya 2 istri, 3 istri, anake songo, anake rolas, anake pitulas ya biasa, urip kabeh. Padahal waktu itu susah pangan. Maka di zaman ketika suasana sedang tidak normal, poligami itu biasa. Tapi kalau di zaman orang dalam kondisi sejahtera, poligami itu bahaya. Dianggap bahaya. Nah ini hanya masalah suasana dan budaya di tengah masyarakat. Sehingga kalau dulu simbah-simbah kita dulu poligami itu biasa. Dan banyak sekali ya yang kita kenal orang-orang tua masa silam punya istri lebih dari 1. Nah kalau sudah seperti ini kembali kepada pertanyaan tadi ya. Karena beliau LDR dalam kondisi sedang punya masalah, boleh enggak memanfaatkan emas yang diberikan oleh suami untuk dijual dan digunakan bangun rumah? Pertanyaannya, emas yang diberikan oleh suami kepada Anda itu sudah dihibahkan atau belum? Kalau sudah dihibahkan berarti sah milik istri. Kalau sah milik istri, istri boleh menjualnya. Tapi kalau belum dihibahkan, contohnya Pak, suami mau titip. Nyontoh nggih, ibu-ibu juga jangan terlalu besar geden rumongso dulu. Dikai emas, dikai cincin, dikasih gelang, dikasih kalung. Durung mesti itu dihibahkan. Bisa jadi suaminya aku titip yo, centelno ning awakmu, sehingga istrinya jajikan centelan. Kalau itu baru titip berarti belum pindah hak milik. Makanya dipastikan dulu kemarin sudah dihibahkan atau belum. Ya kemarin ya langsung dikasihkan gitu saja Pak. Dan kayaknya sudah dihibahkan. Kalau Anda merasa yakin sudah dihibahkan berarti boleh untuk dijual. Cuman masalahnya sekarang, jika Anda bangun rumah baru, kira-kira manfaatnya apa? Apakah mau pindah ke situ? Ya Pak, itu persiapan kalau ternyata saya harus pisah dengan suami. Kalau begini berarti Anda sekarang giliran jadi janda ketika suami Anda menyelamatkan janda. Jadi kan menyelamatkan janda tapi menjandakan karena istrinya tadi nggak kuat, kemudian dia pisah dengan suaminya. Maka biar jumlah janda tidak bertambah ya, sebaiknya Anda bertahan dan tidak gugat
cerai. Selama Anda bisa pastikan suami masih bisa memenuhi kewajiban dia sebagai suami. Setuju? Kok gak setuju nih kok? Terus karepe pripun? Hah? Ya, ini kan masalahnya kasus pada ibu tadi. Kalau suaminya ada di sini tak kandani. Nah, suaminya rata kor ini kok. Ya makanya ini nasihatnya untuk ibu. Maka ibu kalau mau sabar bertahan, insya Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya pernah kesulitan dalam ekonomi sehingga sering pinjam uang ke teman dan saudara. Saking banyaknya sampai lupa nama dan jumlah yang dipinjam. Sekarang ingin mengembalikan bagaimana caranya Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, terkadang orang itu terlalu husnudon dengan dirinya saat utang. Husnudon yang berlebihan inilah yang membuat dia terkadang memberanikan diri untuk gampang ngutang. Dan kadang kalau ngutang ora dicatet. Sehingga kamu utang kepada siapa saja, wis lali kabeh. Pira utangmu wis mbok wonge wis lali, jumlahe ya lali. Ya perlu dipahami, ini tidak akan menghilangkan hak mereka dan tanggung jawab kamu. Nek ra rampung ning donya bakal lanjut di mana? Di akhirat. Sehingga utang ini tetap wajib dibayar. Lah nek wis lali, Pak. Kalau sudah lupa, Anda harus berusaha untuk nyari tahu siapa saja orang yang dulu pernah memberi utang ke Anda. Karena kalau tidak, maka nanti harus mengembalikan. Terus kalau lupa sama sekali, dibuat pengumuman. Siapa yang dulu pernah ngutangi saya, silakan lapor. Misalnya ditaruh di medsos, di Facebook, atau di grup WA. Ada nggak yang kemarin ngutangi saya? Ini saya mau bayar, mohon maaf karena saya sempat lupa siapa saja yang pernah ngasih utang ke saya. Anda buat pengumuman, sampaikan. Tujuannya untuk memastikan bahwasanya orang itu punya utang ke Anda, punya piutang ke Anda. Dulu waktu Zubair Ibnu Awwam meninggal dunia, beliau itu punya banyak utang. Lalu beliau berpesan kepada anaknya Abdullah agar melunasi utang itu. Abdullah bin Zubair ini sampai menunda pembagian waris selama 4 tahun. Karena selama 4 musim haji, Abdullah bin Zubair nulis pengumuman di Arafah, siapa yang punya piutang dari Zubair, saya bayar. Itu sampai nunggoni 4 tahun. Saking seriusnya. Padahal yang utang sudah meninggal, Zubair sudah meninggal. Itu kan mungkin lebih tidak tahu lagi ya. Makanya Anda mumpung masih punya dana untuk nutupi, segera dibuat pengumuman terus terang saja ya. Mungkin di grup-grup WA, siapa yang kemarin teman saya yang ngutangi belum saya bayar. Jadi dibuat terus terang. Wallahu ta'ala alam. Menjawab? Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, boleh? Izin Ustaz, jika suami hanya memberi uang belanja pun kadang cukup, kadang kurang, sedangkan dia sebenarnya mampu, tapi berat untuk hobinya Ustaz. Jadi punya uang terkumpul untuk beli burung dan lomba-lomba seperti itu. Sering diingatkan tentang nafkah, tapi jawabannya, ya memang aku tidak bisa nyukupi. Apakah istri masih punya kewajiban melayani suami? Jika istri hanya mau melayani ketika ikhlas saja, apakah istri berdosa jika menolak Ustaz? Mohon pencerahannya tanpa delay Ustaz. Di buku ini ada ya. Coba mungkin bisa dilihat suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Nah, di halaman 64. Coba dilihat di halaman 64. Nah, ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya,
baik karena udzur maupun tanpa udzur, maka di situ ada dua pilihan bagi istri. Satu, gugat cerai. Ya, ini pilihan yang pertama. Dua, bertahan sebagai istri namun menolak ajakan suami. Sebagaimana kata Asy-Syirazi, wa in ikhtarat al-maqama ba'da al-i'sar lam yalzamha at-tamkin minal istimta. Apabila seorang istri memilih tetap tinggal bersama suaminya setelah suami dalam keadaan tidak mampu memberi nafkah, maka dia tidak wajib memberikan at-tamkin, yaitu membiarkan suami menikmati hubungan badan. Dan ia juga berhak keluar dari rumah suaminya, walaha an takhruja min manzilihi li'anna at-tamkin fi muqabalatin nafaqah. Karena hak untuk hubungan badan itu berbanding lurus dengan nafkah. Fala yajibu ma'adamiha, sehingga tidak wajib ketika tidak ada nafkah. Demikian pula yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Jika suami tidak memberikan nafkah, apakah suami haknya jadi hilang? Jawaban beliau, na'am. Fa idza kana az-zawj yamna'u zawjatahu minan nafaqah falaha an tamna'a nafsaha minhu. Apabila suami tidak memberikan nafkah untuk istrinya, maka istri berhak tidak memberikan hak hubungan badan kepada suaminya. Ini senjata balasan. Masya Allah. Kok yes gitu? Do seneng kabeh ini. Biasanya sing ra kuat sing lanang apa sing wedok? Hah? Saestu. Baik. Kalau sampai terjadi seperti tadi ya, maka nanti istri berhak apa? Tidak memberikan hak hubungan badan, sehingga boleh menolak. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang